Bab 71-75. Bab 71, mengamankan bukti. Pelakunya benar-benar pintar, mereka tahu cara menggunakan pengubah suara. Dari rekaman ini saja, sulit untuk menguraikan siapa dia, jelas Luce. Hal-hal seperti ini, dia telah melihat beberapa kali sebelumnya. Lagi pula, industri selalu gelap seperti ini. Sepertinya seseorang yang berpengalaman. Hubungi sumber media dan instruksikan mereka untuk membalas panggilan telepon. Ketika mereka memiliki pelakunya di telepon, minta pelakunya untuk mengulangi apa yang mereka katakan sebelumnya. Berhati-hatilah agar pelakunya mengetahui apa yang kita coba lakukan. Sementara panggilan telepon dilakukan, lihat sekeliling dan lihat siapa dari Tianyi yang sedang berbicara di telepon. Ikuti mereka dengan tenang dan amankan bukti. Moting menyimpan teleponnya, dia memiliki tatapan tajam di matanya. "Iya, Presiden," jawab Luce dengan anggukan saat dia melangkah keluar ruangan. Sementara itu, Moting kembali ke aula. Tatapan tajamnya menyapu Han bersaudara. Pada kenyataannya, dia tidak perlu menguji mereka untuk mengetahui siapa pelakunya. Satu-satunya orang yang mampu melakukan hal seperti itu adalah Han Ruoxue yang berpengalaman. Jika Han Yufan memiliki kemampuan merencanakan sesuatu seperti saudara perempuannya, dia tidak akan hanya berada di tempat dia hari ini. Mungkin karena dia melihat perubahan pada ekspresi Moting, Tang Ning menatap penuh tanya di antara kerumunan. Moting menahan amarahnya, mengangkat teleponnya dan menjawab dengan 4 kata sederhana, "Ayo bicara di rumah." Pada kenyataannya, Moting telah meremehkan kepekaan Tang Ning terhadap emosinya. Setelah tinggal bersama Moting begitu lama, dia telah memahami emosinya, dia hanya pernah marah ketika ada sesuatu yang mengkhawatirkannya karena itu adalah satu-satunya saat dia merasa pantas untuk marah. Tang Ning melirik Han bersaudara, samar-samar dia bisa menebak apa yang sedang terjadi. Malam ini dia terlalu luar biasa dan mengesankan. Meskipun dia tahu ada kemungkinan dia akan ditikam dari belakang, dia tidak berharap saudara Han benar-benar tidak menahan diri. 10 menit kemudian, Moting melihat Han Ruoxue berdiri dari kursinya. Sambil memegang ponselnya, dia berjalan ke tempat tersembunyi. Kurang dari 5 menit kemudian, dia sekali lagi kembali ke tempat duduknya. Pada saat ini, Luce memberi isyarat kepada Moting bahwa dia telah mengamankan bukti. Semuanya seperti yang diharapkan. Dia sudah lama ingin mendekati Han Ruoxue. Dia hanya belum menemukan alasan yang tepat karena semua yang dia lakukan ada di dalam Tianyi. Siapa sangka, pada akhirnya, dia akan cukup berani untuk menyinggung perasaannya. Setelah gala selesai, Tang Ning meninggalkan tempat tersebut dengan editor Teki. Han Ruoxue dan yang lainnya mengikuti di belakang, begitu dekat Tang Ning bisa merasakan tatapan tajam mereka. Setelah itu, editor Teki pergi lebih dulu, dia punya masalah untuk dihadapi. Han Ruoxue mengambil kesempatan ini untuk melangkah di depan Tang Ning. Dia menatap lurus ke matanya dan berkata, "Aku benar-benar meremehkanmu. Kamu berhasil muncul meskipun kami mencoba menahanmu. Namun, Tang Ning, tidak peduli seberapa pintar kamu masih melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan. Beraninya kamu berfoto dengan CEO Hairui. Apakah kamu pikir kamu dapat meningkatkan nilaimu dengan menggunakan dia? Biarkan kukatakan padamu, kamu hanya akan membuat musuh untuk dirimu sendiri. Jika hanya itu, aku harus pulang dan beristirahat." Tang Ning tidak mengambil hati apapun yang dikatakan Han Ruoxue. "Apakah kamu pikir kamu adalah wanita Moting? Dia hanya bermain-main denganmu. Bagaimana kamu bisa memikirkan dirimu sendiri?" Mendengar ini, Tang Ning dengan cepat berbalik dan menatap tajam ke arah Han Ruoxue. "Han Ruoxue, aku harus tunduk pada kemampuanmu untuk selamanya mempertahankan hati yang cemburu. Karena kamu, kehancuran Tianyi akan segera tiba." Han Ruoxue memandang Tang Ning dengan ejekan, hanya memikirkan berita yang akan terungkap besok memenuhi hatinya dengan kegembiraan. Tang Ning tahu apa yang dipikirkan Han Ruoxue, ini bukan pertama kalinya Han Ruoxue menatapnya dengan senyuman yang memprovokasi. Dia sedang menunggu untuk menggertaknya dan melihat bagaimana nasibnya terungkap. Namun, hal-hal tidak pernah berjalan sesuai keinginannya. Dan kali ini, tidak berbeda. "Sementara kita berbicara, kapan kamu akan meninggalkan Tianyi?" Han Yufan menyela saat dia menanyai Tang Ning dengan serius, "Star Age telah mencoba memburumu berkali-kali, mengapa kamu tidak pergi? Apakah kamu tidak cukup membalas dendam padaku? Itu karena aku ingin melihat apakah kamu masih memiliki 1 ons kemanusiaan yang tersisa di dalam dirimu." Setelah berbicara,
Tang Ning menaiki mobil sport yang dikemudikan Long Jie untuk menjemputnya dan pergi. Pada saat ini, Han Ruoxue mengalihkan perhatiannya ke Mo Yurou saat dia mengamatinya dengan cermat. Petik 2. Aku sedang tidak enak badan, jawab Mo Yurou, wajahnya pucat. Dia selingkuh dengan seseorang saat dia hamil, bagaimana mungkin tidak ada yang salah? Kalau begitu cepat pulang dan istirahat. Han Ruoxue memandang keduanya dan melanjutkan, upacara penghargaan akan segera diadakan, jangan biarkan ada yang salah antara sekarang dan nanti. Jangan berpikir untuk pergi ke rumah sakit, tetap di rumah dan istirahat. Ya, Ruoxue Jie, tentu saja, dia harus istirahat, kalau tidak, bagaimana dia punya energi untuk menonton pertunjukan besok. Larut malam, Kabupaten Hayat, Tang Ning dan Mo Ting tidak pulang bersama, karena setelah pesta selesai, selebriti dan reporter ada di mana-mana. Agar tidak menimbulkan masalah, keduanya mengambil jalan pulang yang terpisah. Karena rute Tang Ning lebih pendek, dia pulang lebih dulu. Begitu Mo Ting masuk melalui pintu depan, dia menyerahkan pakaian rumahnya agar dia bisa ganti pakaian terlebih dahulu dan lebih nyaman. Dia juga menyiapkan sup agar dia sadar, sebelumnya di gala dia pasti banyak minum. Apa yang terjadi hari ini? Kenapa tatapanmu begitu tidak normal di gala? Tang Ning mengusap perut Mo Ting dengan lembut, berharap itu akan membuatnya merasa lebih baik. Bagaimana menurutmu? Mo Ting menariknya ke sofa sebelum menyerahkan rekaman dan video padanya. Tang Ning bingung, tetapi setelah melihat kedua barang itu, ekspresinya menjadi tenang saat dia tertawa, sepertinya Han Ruoxue memiliki metodenya. Sayang sekali dia tidak menerapkannya untuk kebaikan apapun, kata Mo Ting sambil membelai rambut Tang Ning dengan lembut. Kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Karena ini melibatkanku, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Tang Ning mengerti apa yang dimaksud Mo Ting. Dia telah menunggu kesempatan ini untuk waktu yang lama. Sejak dia bergerak lebih dulu, mulai sekarang takdirnya bukan lagi miliknya. Karena kamu mendapatkan bukti, mengapa kamu masih kesal? Aku sudah sering ditipu, apakah menurutmu aku akan terpengaruh di lain waktu? Mo Ting menarik napas dalam-dalam dan meletakkan kepala Tang Ning di pelukannya. Aku kesal karena hatiku hancur untukmu. Untungnya aku memiliki kemampuan untuk melindungimu. Tang Ning dengan tenang melingkarkan lengannya di pinggang Mo Ting saat dia mencoba menghirup aroma Mo Ting. Dia kemudian mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan foto mereka pada Mo Ting dari malam itu. Apakah ini terlihat seperti foto pernikahan? Istriku terlihat cantik, tatapan Mo Ting melembut. Dia tahu Tang Ning tidak ingin dia khawatir tentang dia, jadi meskipun dia ditentang, dia tidak menunjukkan tanda-tanda ketidakbahagiaan. Karena mereka cukup berani untuk mempersulit Tang Ning. Besok, dia akan membuat Han Ruoxue membayar kembali 1000 kali lipat. Bab 72, Kepanikan. Han Ruoxue menunggu Tang Ning dijatuhkan oleh Hairui karena dia tahu betapa kuatnya mereka. Namun, dia benar-benar melupakan pria yang berdiri di puncak industri hiburan, karena dia memiliki begitu banyak kekuatan, bagaimana dia bisa digunakan dengan begitu mudah. Pada kenyataannya, fakta bahwa Mo Ting telah mengizinkan foto itu diambil, berarti dia menerima apa yang akan terjadi, bahkan jika itu untuk menciptakan sensasi. Tapi, Han Ruoxue tidak menyadari hal ini dan bersikeras membingkai Tang Ning. Sejujurnya, mungkin kesempatan ini sengaja diberikan padanya oleh Mo Ting agar dia bisa menghadapinya. Lagi pula, rintangan Han Ruoxue untuk Tang Ning telah diletakkan di Tianyi, jika dia berurusan dengannya, dia harus menggunakan namanya sendiri. Han Ruoxue senang sepanjang malam, namun, berita yang dirilis keesokan paginya tidak seperti yang dia harapkan. Terkena, Direktur Tianyi dengan hati-hati merencanakan melawan artisnya sendiri. Han Ruoxue berpura-pura menjadi Tang Ning untuk menjebaknya karena menciptakan hype, berniat untuk mendorongnya sampai mati. Perang internal Tianyi berlanjut, Tang Ning semakin dekat dengan Hairui untuk sensasi. Semua media tampaknya berada di bawah mantra saat mereka memikirkan berbagai berita utama. Pada saat yang sama, mereka mengungkapkan bahwa Han Ruoxue sedang mencoba menjebak Tang Ning tetapi sebaliknya semuanya menjadi bumerang bagi dirinya sendiri, mereka bahkan melampirkan video sebagai bukti. Berita itu pertama kali dimulai dari publikasi mingguan terkenal yang melampirkan manuskrip dari percakapan telepon mereka dengan Han Ruoxue pada malam gala. Mereka juga menjelaskan bagaimana dia berpura-pura menjadi Tang Ning dan mencoba menjebak Tang Ning untuk menciptakan hype dengan Mo Ting. Di atas segalanya, jika ada yang mengatakan bahwa mereka tidak memiliki bukti,
mereka juga melampirkan video. Meskipun orang dalam video itu diperlihatkan dari samping, tidak ada yang bisa menyangkal bahwa itu adalah Han Ruoxue karena dia mudah dikenali. Dalam klip pendek 3-4 menit ini, jelas bahwa dia sedang mendiskusikan berita utama dan harga dengan publikasi, dengan kedok sebagai Tang Ning. Dengan kemunculan video ini, Han Ruoxue bahkan tidak bisa memuluskan semuanya dengan PR-nya, beritanya sudah menyebar kemana-mana, itu praktis di setiap bentuk media yang mungkin. Juga, karena berita itu melibatkan CEO Hairui yang misterius dan rendah hati, Mo Ting, dan berita seperti ini tidak sering muncul, semua bentuk media ingin melaporkannya sesegera mungkin. Hanya dalam 2 jam, perbuatan jahat Han Ruoxue diketahui oleh semua orang. Siapa sangka, industri hiburan begitu gelap. Untungnya Tuhan menghukum mereka yang jahat. Dukungan penuh untuk Tang Ning. Dia selalu bersikap rendah hati, namun Tianyi memperlakukannya seperti ini, mereka tidak punya hati nurani. Jika Han Ruoxue sangat suka berakting, kenapa tidak? Dia menjadi seorang aktris. Dia benar-benar orang termurah. Ini benar-benar membuatku kesal, bagaimana mungkin ada wanita tercela seperti itu? Apakah ada yang mau membentuk kelompok dan memukulnya bersamaku? Tianyi Entertainment, kantor CEO. Han Ruoxue melihat diskusi viral dan artikel online, dia berada di ambang kegilaan. Orang yang seharusnya dimarahi hari ini adalah Tang Ning. Namun, hal mengejutkan telah terjadi. Wajah Han Ruoxue tampak tak bernyawa saat seluruh tubuhnya bergetar. Karena berita itu, dia akan berantakan. Ada gumaman di telinganya saat Han Yufan mencoba mengerjakan PR-nya di telepon di sampingnya. Sementara itu, tangannya gemetar saat memegang ponselnya, ada beberapa kali dia tanpa sadar menekan nomor. Telepon Tang Ning. Tang Ning, apakah itu kamu? Apakah kamu yang bersekongkol melawanku? Han Ruoxue, kamu telah membalikkan situasi. Kamu adalah orang yang mencoba menjebakku. Tang Ning menunjukkan kebenaran dengan tenang dari seberang telepon. Keluar, keluar dan bereskan semuanya untukku. Ini semua adalah bagian dari rencanamu. Kamu ingin menjebakku, itu semua karena kamu. Suara Han Ruoxue terdengar kasar dan tajam, kata-katanya kejam dan patah. Dia terlalu marah, dia ingin mencabik-cabik Tang Ning melalui telepon. Namun, Tang Ning tetap tenang, sikapnya yang tenang dan tenang membuatnya tampak seperti dia memiliki segalanya di telapak tangannya dan yang dia tunggu sekarang, adalah melihat nasib Han Ruoxue. Kamu sudah tahu ini akan terjadi, bukan? Tang Ning, aku kejam, tetapi dibandingkan denganku, kamu tidak lebih baik. Aku hanya licik di belakangmu, tetapi kamu mengambil langkah lebih jauh. Han Ruoxue, kamu harus pergi ke dokter. Setelah berbicara, Tang Ning dengan cepat menutup telepon dan mengalihkan perhatiannya kembali ke kotak masuk emailnya yang berisi undangan. Apakah dia begitu mudah marah? Tentu saja tidak. Dibandingkan dengan semua yang dia derita dari keluarga Han, kata-kata Han Ruoxue bukanlah apa-apa. Berlanjut di industri hiburan setelah ini. Tidak ada garis tegas antara hitam dan putih dalam industri hiburan. Jangan terlalu cepat bahagia, Tang Ning mengingatkan Long Jie. Jika Han Ruoxue ingin membersihkan namanya, dia akan memiliki caranya sendiri. Lagi pula, ada banyak agensi yang merugikan artis mereka sendiri, hanya saja mereka tidak pernah terungkap. Apakah kamu lupa? Bos besar belum menanggapi. Kalau dipikir-pikir, kejadian itu sudah terjadi beberapa jam yang lalu, kenapa dia tidak mengatakan apa-apa? Tang Ning memandang Long Jie sambil cekikikan. Ketika seekor kucing menangkap seekor tikus, apakah dia langsung memakannya? Itu akan bermain dengannya untuk sementara waktu. Membuatnya takut dan berjuang untuk bertahan hidup. Han Ruoxue telah menyiksa Tang Ning berkali-kali, begitu lama. Jika Mo Ting tidak, ayo, begitu bos besar meninggalkan rumah, dia benar-benar menjadi raja yang tidak berani diprovokasi oleh siapapun. Dia lebih perhitungan daripada orang lain. Tang Ning tersenyum, seperti biasa, hatinya terasa hangat. Perasaan dilindungi dan diperhatikan, hanya bisa dirasakan saat dia bersama Mo Ting. Pada saat yang sama, sebagai kekasih Mo Ting, dia akan melakukan apapun untuknya. Tentu saja, prediksi Tang Ning benar, pada saat ini, Han Ruoxue membeku di tempat, karena dia panik. Reaksi online sangat kuat dan emosi netizen sangat marah, sedangkan Hairui belum merilis pernyataan resmi. Sebelum mereka menjawab, ada dua kemungkinan. 1. Hairui tidak peduli dengan masalah sekecil itu dan Mo Ting tidak punya waktu untuk berurusan dengan orang yang tidak penting. 2.
Hairui sedang mempersiapkan sesuatu. Di dalam, Han Ruoxue condong ke opsi pertama. Lagi pula, dia bukan orang pertama yang membuat sensasi menggunakan nama Moting, dia tidak mungkin punya waktu untuk berurusan dengan mereka masing-masing. Jika ini masalahnya, selama Hairui tidak bereaksi, dia masih memiliki kesempatan untuk hidup kembali, seperti inilah industri hiburan. Itu benar, untuk saat ini dia tidak bisa putus asa. Siapa yang tahu jika situasinya akan berubah. Namun, sementara dia berharap bahwa dia masih memiliki kesempatan untuk lolos dari takdir yang mengerikan. Berita PR Hairui, akhirnya dirilis, muncul di atas semua berita utama. Bab 73, Pernyataan Fatal. Itu hanya beberapa kata sederhana, Hairui akan menggunakan semua kekuatannya untuk memasukkan Han Ruoxue ke dalam daftar hitam domestik maupun internasional dari segala bentuk pekerjaan di industri hiburan. Siapapun yang berani bekerja dengannya akan menentang Hairui dan mendorong jenis praktik tidak etis ini di industri. Di sisi lain, setelah klarifikasi dengan perusahaan media yang terlibat, kami menyimpulkan bahwa model Tianyi, Tang Ning, tidak terlibat dalam menciptakan hype. Untuk menghidupkan kembali artis, Iman dalam situasi ini, Hairui dengan ini mengakui ketidakbersalahan Tang Ning sesuai dengan semua bukti audio dan visual yang disajikan. Begitu pernyataan ini dirilis, seluruh industri hiburan terguncang. Hairui tidak pernah memperlakukan situasi seperti ini dengan sangat serius. Fakta bahwa Han Ruoxue benar-benar masuk daftar hitam berarti dia tidak bisa lagi bertahan di industri hiburan, tidak peduli peran apa yang dia ambil. Publik menganggap Moting menggunakan Han Ruoxue sebagai contoh, dia menggunakan metode paling ekstrim untuk memperingatkan semua orang dalam industri bahwa jika ada yang berani menggunakan dia untuk membuat hype, mereka akan menggali kuburan mereka sendiri. Tentu saja, begitulah tampilannya di depan umum. Dibandingkan dengan publik, orang-orang di dalam industri gemetar ketakutan. Bagaimana Moting berhasil mencegat rencana Han Ruoxue sangat jelas, sumber media utama semuanya berada di bawah kendali Hairui. Tidak peduli apakah itu menjebak seseorang atau membuat sensasi, selama itu melibatkan Hairui, mereka akan dapat mengungkap kebenaran dan melemparkan pelakunya ke tempat yang tidak dapat ditebus. Dengan dirilisnya pernyataan ini, Han Ruoxue telah berakhir. Benar-benar berakhir. Semua orang mengira alasan Tianyi tidak terpengaruh adalah karena Hairui bersikap adil, hanya menargetkan individu yang terlibat. Namun, Tang Ning tahu jauh di lubuk hatinya, itu karena dia masih terikat kontrak dengan Tianyi. Jika Moting juga memasukkan Tianyi ke daftar hitam, pekerjaannya akan terpengaruh. Pria ini benar-benar mempertimbangkan segalanya, semua yang dia lakukan, dia melakukannya dengan memikirkannya. Hairui memang agensi hiburan papan atas. Mereka cepat, akurat, dan tegas dengan keputusan mereka. Keren sekali. Itulah mengapa begitu banyak orang menghabiskan sumber daya mereka untuk mencoba masuk ke Hairui. Hairui benar-benar menyediakan platform yang adil untuk semua orang. Tidak hanya mereka menghukum Han Ruoxue, mereka bahkan membuktikan bahwa Tang Ning tidak bersalah. Perusahaan besar memang perusahaan besar, mereka mulia dan berkelas. Kami memiliki keyakinan pada Tang Ning. Jika dia adalah tipe orang yang menciptakan sensasi, dia tidak akan menanggung semua yang Tianyi lakukan padanya. Oh, tiba-tiba aku sangat mencintai Tang Ning. Dia adalah kombinasi sempurna antara keterampilan dan kecantikan. Dia juga memiliki karakter yang hebat. Han Ruoxue harus mati. Hairui berhasil mengakhiri praktik tidak etis di industri hiburan. Han Ruoxue mati. Dalam sekejap, pernyataan Hairui muncul di halaman depan semua sumber media. Di atas segalanya, banyak tokoh terkenal keluar untuk mendukung Tang Ning dan Hairui. Namun, siksaan Han Ruoxue tidak berakhir di situ. Seseorang memutuskan untuk mengungkap berita tentang dirinya yang sebelumnya masuk daftar hitam di Amerika dan berbagai informasi memalukan yang terkait dengannya. Siapapun yang pernah memiliki hubungan dengannya juga mengambil kesempatan untuk melancarkan serangan mereka, memukulnya saat dia jatuh. Sementara itu, Han Ruoxue mengunci diri di kantornya sepanjang hari. Sejak Hairui merilis pernyataan mereka, dia tidak memiliki harapan untuk melangkah ke industri hiburan lagi. Kali ini, dia benar-benar hancur. Dia menyembunyikan dirinya di sudut gelap, tidak makan dan tidak minum. Tapi telinganya masih berdenging, karena saat ini, ada terlalu banyak orang yang ingin dia mati, terlalu banyak. Jie, kamu di dalam. Han Yufan mengetuk pintunya dengan nada khawatir, kamu belum makan seharian. Jika kamu terus seperti ini,
kamu akan sakit. Jika kamu tidak bisa menjadi manajer, kamu bisa melakukan hal lain, jangan putus asa. Hancur, semuanya hancur, Han Ruoxue bergumam. Keluarga Han tidak pernah menjadi keluarga kaya, jika dia mengubah karir sekarang, dia tidak hanya tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya, dia juga tidak akan terbiasa untuk tidak mengenakan pakaian yang dibuat khusus dan tas tangan edisi terbatas. Jika dia tidak bisa menjadi manajer, dia harus kembali ke kehidupan yang miskin, bagaimana dia bisa mengatasinya? Itu benar, aku bisa memohon Tang Ning. Tang Ning, Han Ruoxue tampaknya telah menemukan secercah harapan terakhirnya saat dia mencari-cari ponselnya dengan panik sehingga dia dapat menelepon Tang Ning. Tang Ning, aku ingin bertemu denganmu. Jika kamu memiliki sesuatu yang ingin kamu katakan, katakan melalui telepon. Tang Ning menolaknya dengan lugas. Tolong, saya mohon. Bantu saya menyampaikan beberapa kata yang baik. Saya tidak ingin meninggalkan industri hiburan. Pada saat ini, Han Ruoxue akhirnya melepas topeng sombongnya dan berubah menjadi wanita yang menyedihkan. Aku tahu aku salah. Seharusnya aku tidak terus melawanmu. Aku bisa berlutut di hadapanmu dan membungkuk, bisakah kamu memberiku kesempatan untuk bertahan hidup? Di sisi lain telepon, Tang Ning dengan lembut tertawa ketika dia bertanya, jika saya adalah orang yang diekspos karena membuat hype pagi ini dan Hairui memutuskan untuk memasukkan saya ke daftar hitam, apa yang akan Anda lakukan? Apakah kamu akan mengambil keuntungan dari situasi ini dan membekukan pekerjaanku? Atau apakah kamu akan mengambil kesempatan untuk mendebutkan pendatang barumu sambil dengan kejam mengusirku? Han Ruoxue, saat ini kamu hanya mengakui kesalahanmu karena kamu tidak puas dengan hasilnya. Bukan karena kamu merasa menyesal, kamu hanya merasa tidak adil bahwa kamu tidak berhasil menyakitiku. Han Ruoxue, semua utang Anda kini telah resmi dilunasi. Mulai sekarang, kami tidak saling berutang apapun. Tentu saja, ini hanya jika Anda tetap jujur. Han Ruoxue menanggapi dengan diam karena semua yang dikatakan Tang Ning adalah kebenaran. Jika mereka bertukar tempat dan Tang Ning adalah orang yang masuk daftar hitam oleh Hairui, dia akan menemukan seseorang untuk dipusingkan dengannya sebelum menendangnya keluar dari perusahaan. Semua ini akan dilakukan tanpa menunjukkan sedikit pun simpati. Han Ruoxue tidak bisa memikirkan alasan Tang Ning membantunya, yang bisa dia lakukan hanyalah mabuk di hotel sendirian. Dia tidak pernah membayangkan, dia akan jatuh sekeras ini dan terluka begitu parah. Han Ruoxue akhirnya benar-benar mabuk di klub malam. Pada saat ini, para pria yang sering mengunjungi klub memperhatikan bahwa dia tidak terlalu berhati-hati, jadi mereka mengambil kesempatan untuk tidak hanya merasakannya, mereka bahkan hampir membawanya ke hotel. Untungnya, Han Yufan tiba tepat pada waktunya untuk menghentikan mereka, atau masuk daftar hitam tidak akan menjadi hal terburuk yang terjadi padanya. Jie, kamu harus pergi ke Inggris besok, aku sudah memesan penerbangan untukmu. Bahkan kamu ingin menyingkirkanku. Han Ruoxue mencengkeram baju Han Yufan sambil mencibir, kamu takut diseret bersamaku. Jie, maaf, aku harus melihat gambaran yang lebih besar. Perusahaan akan membuat pengumuman besok bahwa kami akan mencopotmu dari peranmu. Han Ruoxue terus mencibir sebelum mendorong Han Yufan pergi, jangan membuat dirimu terdengar begitu tinggi dan perkasa, melihat gambaran yang lebih besar pantatku. Semua orang mengatakan aku kejam, tapi kamu, Han Yufan, bahkan lebih kejam. Setelah Anda memanfaatkan orang segera setelah terjadi kesalahan, Anda segera berpaling. Dari mereka seolah Anda tidak mengenal mereka. Apakah kamu benar-benar berpikir, tanpa aku, Tianyi akan dapat kembali bekerja seperti biasa? Izinkan saya memberitahu Anda, dengan memasukkan saya ke dalam daftar hitam, Hairui secara tidak langsung juga memasukkan Tianyi ke dalam daftar hitam. Satu-satunya orang yang muncul di atas adalah Tang Ning, dia adalah satu-satunya yang tidak terpengaruh sama sekali. Aku seharusnya tahu. Tang Ning bersamamu selama 4-5 tahun dan kamu mencampakkannya begitu saja. Aku pikir sebagai kakakmu, aku akan dapat menghindari diperlakukan dengan cara yang sama, tetapi ternyata, bagimu, kami tidak sepenting keuntungan Anda. Apa menurutmu sekarang aku telah jatuh, Tang Ning akan membiarkanmu dan Mo Yuro pergi begitu saja? Aku tidak akan pergi. Jika aku harus pergi, aku ingin menyaksikan nasib kalian berdua terlebih dahulu. Bab 74, hatiku akan terluka. Apa yang dikatakan Han Ruoxue memang benar. Selama dia mencoba menjebak Tang Ning, orang yang paling diuntungkan adalah Tang Ning, diikuti oleh Hairui Entertainment.
Setelah disebutkan oleh Hairui, ketenaran Tang Ning meningkat secara dramatis sementara dia mendapatkan lebih banyak penggemar. Pada saat yang sama, Hairui menegaskan kembali status mereka di industri, membunuh 3 burung dengan 1 batu. Pukulan malam, Tang Ning kembali ke rumah untuk menemukan Lu Ce mondar-mandir di luar pintu depan. Dia menoleh padanya dengan bertanya, Lu Ce, kenapa kamu tidak masuk ke dalam? Nyonya, Anda kembali. Setelah melihat Tang Ning, Lu Ce sepertinya telah melihat penyelamatnya saat matanya berbinar. Apa yang salah? Petik 2. Mengapa? Tang Ning memandang Lu Ce dan mengerti dia takut mendapat masalah dengan Mo Ting, jadi dia meyakinkannya, jangan khawatir, bicaralah, aku akan menangani masalah ini dengan hati-hati. Itu karena pernyataan Hairui. Para petinggi merasa tidak perlu menyebutkan namamu dan meningkatkan keterpaparanmu, ada ketidaksepakatan. Lu Ce menjelaskan, tentu saja, mereka tidak cukup berani untuk menghentikan presiden, tapi... Hati Tang Ning tenggelam. Dia mengerti apa yang coba dikatakan Lu Ce, tidak apa-apa, aku akan menghiburnya. Bahkan perusahaan kecil seperti Tianyi mengalami perebutan kekuasaan, jadi tentu saja, Hairui tidak berbeda. Jelas, otoritas Mo Ting dipertanyakan dan dialah yang menyulutnya. Setelah Lu Ce pergi, Tang Ning menjadi tenang dan memasuki villa. Setelah melihat Mo Ting berdiri di dekat jendela ruang belajar sambil minum anggur, dia dengan lembut mendekati Mo Ting dan mengulurkan tangannya untuk memeluknya dari belakang. Presiden Mo, kamu tampak kesal. Apakah Lu Ce mengatakan sesuatu? Mo Ting menebak. Ini bukan masalah besar, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Bagimu, aku adalah istrimu, jadi wajar bagimu untuk bersikap bias terhadapku. Tapi, bagi staf di Hairui, aku sama sekali tidak berhubungan denganmu, jadi diharapkan mereka memiliki pendapat mereka, Tang Ning berkata dengan lembut. Itu bukan masalah utamanya, Mo Ting berbalik dan meletakkan gelas anggurnya sambil membungkus Tang Ning dalam pelukannya. Apakah itu karena seseorang ingin menantang kekuatanmu? Hanya dengan memikirkan hal ini membuat Tang Ning memeluk Mo Ting lebih erat, kamu sangat sadar bahwa ada begitu banyak orang yang mengincar posisimu, bagaimana kamu bisa membantuku dengan cara yang begitu terkenal? Mo Ting, aku tidak akan mengizinkanmu untuk melakukan ini lagi. Kali ini, itu membuatmu tidak bahagia, tapi bagaimana dengan lain kali? Insiden dengan Han Ruoxue ini, aku tahu kamu sudah memikirkan semuanya. Kamu telah menunggu kesempatan ini untuk waktu yang lama dan foto di Bright Night Gala adalah itu. Tapi, Anda tidak perlu membuktikan ketidakbersalahan saya dalam pernyataan Anda, jangan lakukan itu lagi. Apakah kamu mengeluh bahwa aku ikut campur dalam bisnismu? Ekspresi Mo Ting sedikit kecewa. Tang Ning membeku sesaat sebelum meraih tangan Mo Ting dan meletakkannya di atas jantungnya. Dia menatapnya dengan serius ketika dia berbicara, sakit di sini. Semua orang tahu kamu seperti raja, kamu berada di luar jangkauan. Tapi aku tahu, di belakangmu ada jurang yang menunggumu untuk jatuh. Aku, Tang Ning, tidak layak. Bahkan jika aku menerima bantuanmu, itu akan menjadi hari ketika semua orang mengakui kemampuanku. Industri hiburan adalah tempat yang gelap, saya tidak bisa menerima perlindungan Anda seolah-olah saya pantas mendapatkannya. Sementara orang-orang menyerang Anda, saya tidak bisa hanya duduk diam. Tidak ada lagi yang bisa saya lakukan, paling tidak bisa saya melindungi hatimu. Mendengar kata-kata Tang Ning, Mo Ting tercengang dan terkejut. Namun, itu hanya berlangsung sedetik sebelum dia dengan kasar meraih pipi Tang Ning, melingkarkan satu tangan di pinggangnya dan dengan penuh gairah mencium bibirnya. Alasan mengapa cintanya pada Tang Ning semakin kuat dan kuat adalah karena jiwa mereka terhubung. Pikiran ini membuatnya menggenggam tangan Tang Ning saat dia memberikan lebih banyak kekuatan pada ciumannya, sampai bibir Tang Ning menjadi merah dan bengkak. Setelah itu, dia kembali ke sikapnya yang biasa tenang dan percaya diri saat dia berbicara ke telinga Tang Ning. Aku merasa harus berterima kasih kepada sekumpulan kantong kotoran tua, karena memberiku kesempatan untuk mendengar kata-kata dari hatimu. Tapi, Ning, kamu telah meremehkan laki-lakimu. Di industri hiburan, tidak ada yang tidak bisa kulakukan. Apa menurutmu siapapun yang menantang kekuatan raja akan memiliki akhir yang bagus? Lalu kenapa kamu kesal? Kamu telah ditipu oleh Lu Ce, Mo Ting sedikit geli saat dia berbicara. Tang Ning membeku. Dia kemudian tersenyum ketika dia berbicara, bagus dia memberi saya peringatan ini, seandainya saya tidak mengetahui kesulitan yang Anda hadapi. Setelah mendengar kata-kata Tang Ning,
Mo Ting tersenyum saat dia mengangkatnya ke dalam pelukannya dan membawanya ke kamar mandi. Aku menginginkanmu. Tang Ning sedikit tersipu, tetapi dia tetap mengangkat tangannya untuk membuka kancing Mo Ting. Melihat ini, Mo Ting tidak bisa tidak memikirkan kata-kata yang baru saja diucapkannya, dia ingin melindungi hatinya. Dia secara naluriah mengangkat rahang Tang Ning dan mencium telinganya dengan sensual, kamu tidak hanya harus melindungi hatiku, kamu juga harus melindungi tubuhku. Kemeja putih murni Mo Ting terlempar ke satu sisi di atas rok A-line bermotif Tang Ning. Saat salah satu pakaian menyentuh tanah satu demi satu, pasangan itu saling memandang, mereka hanya memiliki satu sama lain di mata mereka saat api yang menyala-nyala menyala. Tang Ning adalah seorang model, setiap bagian tubuhnya penting, jadi Mo Ting memastikan untuk tetap lembut. Tang Ning dapat merasakan pengekangannya, jadi, dia mencengkeram lehernya dan berkata, aku tidak terbuat dari porselen, aku tidak akan hancur dengan kekuatan sekecil apapun. Apakah istriku menyuruhku, menggunakan lebih banyak kekuatan? Mo Ting memasuki tubuhnya dan memenuhi semua kebutuhannya. Setelah pasangan suami istri itu selesai berhubungan intim di kamar mandi, Tang Ning sangat lelah hingga tertidur. Mo Ting melihat ekspresi lelah di wajah Tang Ning saat dia dengan lembut membungkuk dan memberinya ciuman, dengan kata-katamu, semua yang aku lakukan sepadan. Tidak peduli apa yang ingin kamu lakukan, aku akan menemanimu sampai akhir waktu. Petik 2. Setelah Han bersaudara bertengkar, Han Ruoxue menghilang sementara Han Yufan memasang ekspresi muram sepanjang malam. Di sisi lain, Mo Yurou tampaknya tidak terpengaruh. Dia tidak menghibur Han Yufan seperti biasanya, sebaliknya, dia hanya memikirkan urusannya sendiri saat dia membaca berita. Mo Yurou, tidakkah menurutmu kau bertingkah agak aneh akhir-akhir ini? Yufan, sudah cukup berat aku harus menggendong anak ini, apakah kamu berharap aku terlibat dalam pertempuran internal antara kamu dan kakakmu? Mo Yurou bertanya balik dengan jijik. Namun, aku merasa kamu membuat keputusan yang tepat dengan menyerah pada adikmu. Lagi pula, Tianyi saat ini sedang diinjak-injak oleh Tang Ning. Dengan dia masuk daftar hitam oleh Hairui, kamu hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang CEO. Sudah berapa lama sejak kita berhubungan intim? Han Yufan bertanya. Dia menyadari Mo Yurou telah berubah terlalu banyak. Di masa lalu, dia selalu berpegangan pada pelukannya dan bertingkah lucu untuk mendapatkan apa yang diinginkannya, tapi sekarang dia memperlakukannya seolah dia tidak ada. Yufan, anak itu semakin besar, membuatku merasa tidak enak badan. Memikirkan anak itu, Han Yufan berhenti menanyainya. Dia hanya berdiri dan berjalan ke kamar mandi untuk mandi air dingin. Itu normal bagi seorang pria untuk memiliki kebutuhannya, tetapi tidak normal bagi Mo Yurou untuk bertindak seperti ini. Bab 75, Reaksi Ledakan Mo Yurou. Setelah gala malam cerah, ketenaran Tang Ning sekali lagi meningkat secara dramatis, namun agensinya terus menyeretnya ke bawah. Atasan Tianyi telah mencapai batas mereka dengan Han Yufan, dia tidak bisa menekan Tang Ning dan dia juga tidak bisa memenangkannya, dia bahkan lebih tidak berguna daripada penjaga keamanan yang menjaga pintu depan. Dia adalah alasan Tianyi menjadi tempat yang begitu busuk. Beberapa pemegang saham menyatakan niatnya untuk menarik sahamnya, mereka telah kehilangan harapan pada Tianyi saat mereka mengejek dan menekan Han Yufan. Setelah kembali ke kantornya, Han Yufan sangat marah sehingga dia menghancurkan semua yang terlihat, setiap tulang di tubuhnya dipenuhi dengan kebencian terhadap Tang Ning. Pada saat ini, model pendatang baru yang telah dibina oleh Han Ruoxue sebelumnya, tiba di kantor untuk menandatangani kontrak mereka. Saat melihat Lan Yu, Han Yufan segera memanggilnya, apakah kamu pernah melakukan pertunjukan di runway? Ya, saya punya. Saya pemenang kompetisi pencarian model, jawab Lan Yu dengan hormat. Benar, Han Ruoxue telah menemukan gadis ini di kompetisi pencarian model. Kalau begitu, kamu tidak memerlukan pelatihan apapun, seru Han Yufan. Sebuah pikiran terlintas di benaknya, banyak perusahaan telah menghubungi agensi secara langsung dengan harapan dapat bekerja dengan Tang Ning karena mereka tidak ingin ada perselisihan dengan kontrak mereka. Oleh karena itu, di tangannya ada banyak kolaborasi yang tidak dipilih untuk Tang Ning. Dia memutuskan untuk memilih satu dan merekomendasikan Lan Yu. Jika klien menolak rekomendasi tersebut, dia hanya akan membatalkan kontrak mencegah Tang Ning menghubungi mereka lagi. Lan Yu, aku akan segera menyiapkan seorang manajer untukmu dan dia akan membantu membimbingmu. Terima kasih, Presiden Mo. Lan Yu baru berusia 16 tahun,
Jadi seperti yang diharapkan, dia tidak sedewasa Tang Ning, mengungkapkan senyum kekanak-kanakan. Saat melihat senyumnya, Han Yufan merasa sedikit terkejut. Sekali waktu, Tang Ning juga mudah untuk diajak bekerja sama, tapi, memikirkan Tang Ning sekarang membuatnya ingin mencabik-cabiknya. Melihat Lan Yu, Han Yufan merasakan campuran emosi, dia terlalu mirip dengan Tang Ning. Dia tidak bisa menahan perasaan marah ketika melihatnya, tetapi dia bertekad untuk segera membuatnya terkenal. Jadi dia harus membuatnya meniru Tang Ning untuk meminjam ketenaran Tang Ning. Itu saja, kamu boleh pergi. Di luar pintu, Mo Yurou mendengarkan percakapan Han Yufan dan Lan Yu. Dia segera membuka pintu dan menanyai Han Yufan, apakah kamu masih berencana untuk menggunakan salinan palsu ini? Aku berencana memberikan sumber daya Tang Ning padanya dan membiarkan dia mencobanya, Han Yufan menjelaskan dengan tenang. Meskipun Tang Ning tidak memiliki penghargaan besar, dia memiliki jumlah sumber daya yang sama dengan model A-grade. Mengapa kamu memberikan sumber daya yang bagus kepada pendatang baru yang bahkan belum debut secara resmi? Yufan, mengapa kamu tidak memberikan mereka kepadaku? Suasana hati Mo Yurou menjadi sedikit gelisah. Apakah kamu tidak mempertimbangkan bahwa aku akan segera menerima penghargaan? Tidak hanya itu, aku juga memiliki anakmu di perutku. Tidak peduli apa, kamu harus memikirkan kepentingan terbaikku. Cukup, dalam pertemuan saya dengan para pemegang saham, mereka sudah tidak senang karena saya menunjukkan terlalu banyak pilih kasih kepada Anda. Han Yufan, kamu sangat palsu. Apakah karena kamu menemukan seseorang yang lebih muda sehingga kamu memutuskan untuk mencampakkan wanita keduamu? Mo Yurou mencibir, kakakmu benar, kamu tidak memiliki kesetiaan dan yang kamu pedulikan hanyalah keuntungan. Untuk mencapai tujuanmu, kamu bisa mengorbankan siapapun. Mendengar kata-kata Mo Yurou, ekspresi Han Yufan menunjukkan jejak ejekan, siapapun berhak mengatakan ini kepadaku kecuali kamu. Mo Yurou, aku mengorbankan Tang Ning untukmu. Kalau begitu, kamu harus memberikan sumber daya Lan Yu kepadaku. Han Yufan melihat wajah serakah Mo Yurou dan bagaimana dia tidak memiliki kesadaran diri, dia tiba-tiba merasa ingin tertawa, haruskah kamu menunggu sampai aku dikeluarkan dari Tianyi agar kamu bahagia? Mo Yurou tercengang. Pasangan itu berdebat dengan keras. Pada saat ini, sosok tinggi sedang menguping dari luar. Ekspresi mengejek menyapu wajahnya yang kekanak-kanakan sebelum dia berjalan ke bawah ke kamar Tang Ning. Masuk, suara Tang Ning bergema dari ruangan. Dia ada di sini karena setiap beberapa hari dia akan mengunjungi kantor untuk melihat apakah para penggemarnya telah meninggalkan hadiah untuknya. Selama di sini, dia juga akan memeriksa kemajuan Tianyi. Lan Yu mendorong membuka pintu dan memasuki ruangan. Dia memiliki ekspresi malu-malu di wajahnya, tetapi setelah melihat sikap tenang dan tertutup Tang Ning, dia tersesat-sesat sebelum berbicara, saya model baru yang baru saja masuk dengan Tianyi, saya dipanggil Lan Yu. Dia sebelumnya meninggalkan kesan mendalam pada Tang Ning, aku ingat kamu. Tang Ning mengingatnya sebagai pengganti yang ditemukan Han Yufan untuknya. Bisakah saya mendiskusikan perdagangan dengan Anda? Apakah semua anak berusia 16 tahun sedewasa ini? Tang Ning tidak bisa menahan senyum ketika dia menjawab, beritahu saya apa kondisi Anda terlebih dahulu. Sebenarnya, Presiden Han telah memutuskan untuk memberi saya salah satu sumber daya Anda dan manajer yang awalnya ditujukan untuk Anda. Tapi saya tahu, sangat tidak mungkin bagi saya untuk sepenuhnya memanfaatkan kesempatan ini. Karena Anda memiliki banyak pertunjukan landasan pacu yang berbaris up, bisakah kamu memberikan yang ini kepadaku? Aku bisa melaporkan kepadamu tentang Han Yufan dan Mo Yurou kapanpun kamu mau. Tidak perlu, jawab Tang Ning dengan tenang. Saat ini, aku sudah terbiasa dengan tindakan Han Yufan, bahkan jika dia mencari penggantiku dan membuatmu mencuri sumber dayaku. Lan Yu terdiam, dia terlihat sedikit kecewa. Kamu masih muda, aku tidak ingin melibatkanmu dalam pertempuran orang dewasa. Tentu saja, jika kamu berhasil mengamankan pertunjukan itu sendiri. Semua acara dan pekerjaan sampul majalahnya saat ini dipilih oleh Mo Ting, sedangkan perusahaan yang melalui agensi tidak mengetahui situasinya dan hanya ingin mencari keuntungan, seberapa bagus. Mereka, terima kasih, Nona Tang, mata Lan Yu tiba-tiba berbinar. Tang Ning tersenyum tidak setuju. Fakta bahwa dia masih sangat muda dan sudah tahu bagaimana bernegosiasi dengan orang lain untuk menguntungkan dirinya sendiri membuktikan bahwa dia bukanlah orang yang polos.
Tang Ning memutuskan untuk tidak melakukan apapun dan hanya duduk dan melihat masalah apa yang akan ditimbulkan oleh anak berusia 16 tahun ini. Setelah Lan Yu pergi, Mo Yurou menyerbu masuk ke kamar Tang Ning dan memelototinya dengan kebencian. Aku tidak percaya kamu benar-benar akan mendukung pendatang baru. Mo Yurou, kamu harus berhati-hati. Lan Yu tampaknya lebih muda dan lebih cantik darimu. Fakta bahwa Han Yufan bisa menyingkirkanku untuk bersamamu, berarti dia juga bisa menyingkirkanmu demi dia. Mo Yurou memelototi punggung Tang Ning dan mencibir, Tang Ning, kamu pasti mendapat dukungan untuk sampai ke tempatmu hari ini juga, kan? Aku sudah menduganya sejak lama. Selama ini, semuanya berjalan sesuai keinginanmu, jangan bilang itu karena kamu mampu. CEO Star AG telah mengungkapkan bahwa dia telah mencoba memburumu berkali-kali, kamu tampaknya tidak terlalu bersih. Berhenti bertingkah murni dan polos di depan orang lain. Anda mengklaim bahwa saya telah menyuap para hakim, bagaimana denganmu? Apa yang dijanjikan CEO Star AG kepada Anda? Apakah tempat tidurnya empuk?